Kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh, kalau bukan sekarang kita maksimalkan, kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang itu dipergilirkan lagi oleh Allah untuk kita. Dalam meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjamu tamu yang agung ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat kebaikan, para pemirsa dimanapun berada, ada suatu kisah yang bisa kita ambil pelajaran sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya sangat luas, ampunannya sangat luas. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tua renta. Beliau sudah lemah, sudah bungkuk. Beliau berjalan ke arah Nabi SAW dengan tongkatnya, berjalan dengan tertatih-tatih menuju Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini setelah menghampiri Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan 'amila adh-dhunuba kullaha falam yatruku minha syai'an wa huwa ma'a dhalik ma taraka hajatan wala dajatan ila ataha." Yang artinya kurang lebih, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika ada seorang laki-laki yang sudah mengerjakan berbagai macam dosa, berbagai macam dosa telah dia lakukan, tidak ada dosa yang tidak ditinggalkan olehnya, semua dilakukan. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Bahkan laki-laki ini berkata, saking banyaknya dosa ini wahai Rasulullah, maka akan cukup dibagikan kepada seluruh manusia. Rasulullah pun melihat laki-laki ini. Begitu pula para sahabat yang berada di sekitarnya. Laki-laki ini pun berkata kepada Rasulullah, apakah mungkin wahai Rasulullah Allah akan membukakan pintu taubat? Maka Rasulullah SAW melihat ke arah wajah laki-laki ini dan terdapat keikhlasan di dalam wajahnya, terdapat ketulusan di dalam wajahnya. Maka Rasulullah SAW berkata dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan sungguh rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki ini, apakah kamu sudah masuk Islam? Ataukah kamu masih berada dalam dosa syirik yang tidak akan diampuni? Maka laki-laki ini berkata, ya wahai Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaghfirullahu lak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu. Kemudian laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, semua dosa-dosa itu akan Allah ampuni? Maka Rasul bersabda, semua dosa-dosa. Maka laki-laki ini pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dia kembali ke tempatnya, dia terus bertakbir sepanjang jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, Allah akan mengampunimu. Dan jika Rasulullah SAW bersabda, mengatakan sesuatu, pastilah itu kebenaran. Karena seluruh perkataan Rasulullah hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah yang kedua, dalam sebuah hadis
riwayat Al-Bukhari dikisahkan ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai pemabuk. Dalam satu riwayat namanya adalah Nuaiman. Nuaiman ini seringkali dipergoki sedang meminum minuman keras. Saking seringnya ia ketahuan dan dihukum oleh Nabi SAW. Para sahabat lainnya merasa geram terhadap orang tersebut, terhadap Nuaiman. Suatu hari ia dengan sialnya terciduk saat sedang mabuk. Maka diseretlah ia ke hadapan Rasulullah SAW untuk diadili. Salah seorang sahabat yang turut menyeretnya sontak mengatakan, "Laknat saja dia, wahai Rasulullah." Ternyata Nabi SAW tidak lantas mengamini keinginan si penyeru tadi. Namun Nabi SAW justru mengatakan, "Janganlah kalian melaknatnya. Di balik sifat buruknya, aku tahu dia sebenarnya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Apa yang disabdakan baginda Nabi SAW tentu bukanlah sekedar ucapan nihil. Justru pembelaan ini sangat bernilai dakwah bagi umatnya, terkhusus bagi laki-laki tersebut, bagi Nuaiman. Sebagaimana kita pahami bahwa apa yang dikeluarkan dari lisan yang mulia, lisannya Rasulullah SAW, tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi pembelaan yang Nabi SAW lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Adapun Nabi kerap menghukum mereka yang meminum khamar dengan cambukan pelepah pohon kurma atau sendal telah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh banyak orang. Namun untuk melaknat seseorang, untuk melaknat sehingga orang itu mendapatkan murka dan azab dari Allah adalah sesuatu yang di luar kapasitas baginda Nabi sendiri. Setidaknya Nabi SAW sangat jarang mendoakan laknat dan keburukan bagi orang lain. Salah satu doa Nabi SAW dalam melaknat suatu kaum ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana pernah suatu ketika Nabi SAW dalam rakaat terakhir salat subuh, Nabi SAW mengangkat tangan setelah ruku, berdoa kunut nazilah. Doa ini dipanjatkan saat kondisi di mana perasaan hati Nabi SAW sudah sangat kacau antara sedih dan marah, sehingga yang diucapkan Nabi SAW dalam doa tersebut ialah laknat bagi kaum Mudhar yang telah melakukan aniaya kepada para sahabat. Rasulullah berdoa di dalam kunut nazilah tersebut, Allahumma shdud wat'ataka ala Mudhar waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, keraskanlah siksamu bagi kaum Mudhar. Ya Allah, buatlah mereka mengalami musim kering kemarau sebagaimana yang terjadi pada zaman Yusuf. Ini adalah doa laknat, doa meminta keburukan kepada Mudhar yang telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Namun dalam kasus ini, kasusnya Nuaiman, Nabi SAW masih melihat sisi baik dari Nuaiman, sehingga tidak perlu sampai menghinakannya dengan suatu laknat ataupun sumpah serapah. Setidaknya karena beberapa hal. Pertama, pelaku adalah seorang muslim, dan Nuaimin ini dikenal sebagai seorang muslim dan bagian dari para sahabat. Dia termasuk dari bagian para sahabat yang tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Kedua, Nabi SAW telah menerapkan hukuman derak baginya, hukuman cambuk baginya, sebagaimana tuntunan Islam dalam hukum peminum khamar.
Hanya masalahnya ini terjadi berkali-kali. Kemudian yang ketiga, ia termasuk sosok yang dekat dengan Nabi SAW. Artinya dia senantiasa ataupun sering hadir di majelis-majelisnya Rasulullah SAW. Bahkan menurut riwayat, Nuaimin ini pernah membuat Nabi SAW tertawa, ya, menghibur Nabi SAW. Yang keempat, karena kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bisa mengetahui bahwa Nuaimin ini adalah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya saja dia masih terjatuh ke dalam dosa-dosa, ke dalam minum-minuman keras. Inilah yang tidak dilihat oleh para sahabat. Para pemirsa dimuliakan Allah SWT, di samping itu, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setidaknya memiliki sisi positif yang dapat diambil hikmahnya oleh para sahabat dan umat Islam secara umum. Pertama, seandainya Nabi SAW melaknat orang tersebut, itu Nuaimin, sehingga memposisikannya sebagai pelaku kejahatan, pembunuh, murtad atau pembangkang dan lain sebagainya, maka tentu tidak ada kesempatan bagi Nuaimin untuk bertaubat. Dalam berbagai riwayat juga tidak disebutkan Nuaimin ini melakukan tindak kejahatan lainnya yang merugikan orang lain, karena mabuknya. Jika merugikan orang lain dalam Islam ada konsekuensi kisos, ya, hukum balasan, atau bahkan had, itu dicambuk berkali-kali. Kemudian dengan sifat kasih sayang yang ditunjukkan dari Nabi SAW, bisa jadi hal ini menyebabkan ia benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Karena Nuaimin melihat Rasulullah SAW penuh kasih sayang, maka ini bisa membuat Nuaimin ataupun pelaku-pelaku dosa lainnya merasa tergerak untuk benar-benar meninggalkan perbuatan dosa, lalu bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dakwah Islam, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga nilai-nilai dakwah Nabi SAW yang memprioritaskan kasih sayang dapat diterapkan oleh kita, dapat diterapkan oleh mayoritas para pendakwah. Sebagai umat Nabi SAW yang mempelajari kehidupan beliau, kehidupan para sahabat, betapa mulianya agama ini jika banyak dari kita yang tertarik pada Islam karena ajaran Nabi SAW dan para sahabat yang mengedepankan kasih sayang. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.